3, 2, 1. Tes. Oyen Alteung. Salamkeun bradku buat anakku Sonia yang ada di Subang, Indonesia. Salam kangen dari Makau. Omat, kudu disampaikan bradku. Makasih. Oke siap Brad, sama-sama ya. Tetap semangat para pejuang rupiah di luar negeri sana. Selalu jaga kesehatan, oke? Buba TV, salam santuy Mang Brad. Salam ti Pangandaran, titip nama Wakamid Brad. Oke siap Brad. Oke, sebuah film keren tentang perampok handal yang nekat merampok uang pemerintah yang bernilai. Wah, fantastis pokoknya mah. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. In the face of it, most people just lay down and give up. 1 week left to make your own choices. Situasi Amerika yang semakin gak stabil baik politik maupun ekonomi membuat banyak penduduk melakukan aksi kriminal. Salah satunya perampok handal bernama Brick. Terlihat Brick lagi menghajar seorang mafia karena mencuri uangnya. Mafia itu mengancam jika hidup Brick gak akan tenang karena Brick akan dihantui oleh keluarga mafia yang menguasai wilayah tempat tinggalnya. Bad company you keep, man. Brick terus diancam tapi dia gak tinggal diam dan akan menghabisinya. Brick meletakkan cerutu pada mulut si mafia itu dan jangan sampai jatuh karena tubuh si mafia serta ruangan di sana udah disiram bensin. Brick pun pergi meninggalkan orang itu beserta beberapa mayat anak buahnya. Dan inilah The Last Days of American Crime. Dari sana Brick pergi ke tengah kota melihat banyak orang melakukan kejahatan, mulai dari mencuri, berkelahi di pinggir jalan, hingga penari begituan yang mulai terang-terangan. Waduh, semua itu akibat dari pemerintah yang gak mau membenahi sistem, ditambah keadaan ekonomi semakin memburuk. Pemerintah mengambil langkah lain untuk menertibkan warga yang melakukan kriminal dengan cara memancarkan sinyal bernama API yang diketahui memiliki radiasi tinggi yang bisa merusak otak. Wah, gila sih. Dalam waktu 1 minggu ke depan, pemerintah akan mulai meluncurkan sinyal itu agar bisa mengendalikan orang yang berbuat kriminal. Tentu banyak warga memilih pergi ke luar negeri, tapi para polisi mulai bersiaga karena hanya orang resmi Amerika yang bisa bepergian, sedangkan para imigran dikurung di sebuah tempat karena dituduh sebagai dalang dari banyak kejahatan. Sejenak kita flashback pada 1 tahun yang lalu di mana Brick bersama anak buahnya sukses melakukan perampokan besar. Tapi Brick gak punya kuasa lebih karena ada keluarga mafia yang menguasai wilayah itu. Brick tetap dibiarkan bebas melakukan perampokan asalkan tetap membagi hasilnya dengan keluarga mafia. Tapi Brick terlihat bersedih karena adik kesayangannya akan dipenjara selama 6 bulan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Brick dan para anak buahnya akan melakukan aksi perampokan di sebuah bank. Tapi secara gak diduga, pemerintah mulai menguji sinyal API dan membuat Brick merasakan sakit kepala dan hampir kehilangan kesadaran. Brick dibuat kaget karena anak buahnya malah tertembak lalu dengan cepat Brick kabur. Dari sana Brick menemui salah satu keluarga mafia memberitahukan bahwa aksi perampokan mereka gagal dan belum bisa membayar. Tapi dia gak peduli dan memarahi Brick karena gak menyerahkan uangnya. Ternyata Brick hanya pura-pura padahal menyembunyikan uang hasil perampokan sebesar 7 juta dolar Amerika atau sekitar 120 miliar rupiah untuk bekal kabur ke Kanada. Strong man. Beberapa hari kemudian, Brick menerima surat dari penjara bahwa sang adik tewas bunuh diri. Brick hanya diam, gak menyangka dengan apa yang terjadi pada sang adik yang sangat dia sayangi. Brick merasa perampokannya selama ini menjadi percuma karena harus kehilangan sang adik.
Di keesokan hari, Brick menyerang anak buah mafia yang ditugaskan untuk menghabisinya. Terjadi aksi baku hantam di antara mereka, tapi Brick sangat kuat untuk dikalahkan hingga berhasil menghabisi mereka semua. Kemudian Brick meminta penjelasan pada anak buahnya karena diam-diam bekerja sama dengan keluarga mafia. Atas hal itu, Brick langsung menghabisinya karena gak mau membiarkan seorang pengkhianat. Pada suatu hari, terlihat Brick lagi bersantai di sebuah bar, tapi tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita bernama Anna. Ternyata Anna menghampiri Brick dan langsung mengajaknya minum bareng. Brick gak bisa menyembunyikan ketertarikan hingga mereka mulai terbawa suasana dan bermain di belakang. Wow, main apa tuh? Kemudian ada seseorang bernama Kevin mencari Brick. Dari belakang, Brick muncul sambil menodongkan senjata, menanyakan apa tujuan mencarinya. Kevin memohon ampun lalu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, yang mana ternyata adik Brick bukan mati bunuh diri. Kevin tahu hal itu karena dia berada satu sel dan melihat tepat di hadapannya bagaimana adik Brick tewas. Listen. Tentu Brick sangat penasaran, apalagi Kevin meminta Brick agar balas dendam. Di tengah-tengah itu Anna datang dan ternyata mereka udah pacaran dan seketika membuat Brick canggung karena baru aja berbuat sesuatu dengan Anna. Pada keesokan hari, mereka berkumpul di markas Kevin, tapi baru aja akan masuk, Brick hampir terkena ranjau. Kevin memasang bom tersebut agar gak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tempat itu. Brick langsung meminta Kevin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan sang adik. Tapi Kevin malah langsung menunjukkan peta tempat pencetakan uang karena Brick akan diajak untuk melakukan aksi perampokan di gedung pemerintah. Brick hanya diam dan mulai tertarik dengan tawaran Kevin karena uang yang akan dicuri sebanyak 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 17.000 triliun rupiah. Carl's gonna... Tapi entah kenapa Brick memutuskan akan pergi hingga Kevin mulai menceritakan apa yang terjadi dengan adik Brick. Kevin menceritakan bahwa mereka menjadi kelinci percobaan agar otaknya bisa dipengaruhi oleh sinyal yang lagi dirancang. Tapi yang terjadi, para sipir malah menghajar adik Brick dengan sangat kejam hingga tewas. Kevin memohon agar Brick ikut melakukan aksi perampokan demi membalaskan dendam pada pemerintah. Tapi Brick tetap pergi dan masih syok mendengar cerita sebenarnya tentang sang adik dari Kevin. Di malam hari, Brick terus menatap foto adiknya sambil memikirkan ajakan dari Kevin. Brick sangat gak menyangka karena pemerintah sebejat itu dan tentu Brick gak akan tinggal diam. Brick merasa sangat dilema. Di satu sisi ingin berhenti menjadi perampok, tapi harus membalaskan dendam kematian adiknya. Pada keesokan hari, Brick mulai mengamati gerak-gerik pemerintah yang terlihat sibuk akan meluncurkan sinyal API yang bisa mempengaruhi otak. Tanpa Kevin ketahui, Brick mulai menyusun rencana melakukan aksi perampokan dan menarget orang-orang penting di pemerintah. In theory, an individual could break from API to go in traumatic brain injury. The level of trauma. Dari sana Brick pergi ke markas Kevin dan langsung bertemu dengan Neneng Anna. Brick berkata bahwa dia udah membulatkan tekad untuk melakukan perampokan karena punya peluang besar untuk berhasil. Tapi Brick gak akan tinggal diam jika Anna dan Kevin berani mengkhianatinya. We're talking about $1 billion sitting in a vault right now. Gak lama mereka berkumpul mulai membahas perampokan dan karena jumlah uang sangat banyak, mereka butuh tambahan tim. Brick memberitahu bahwa dia punya sopir andalan yang bisa ikut membantu membawa uang itu, tapi Brick butuh 5 juta dolar Amerika atau sekitar 85 miliar rupiah agar bisa membeli perlengkapan yang dibutuhkan. You're Rosendemoy's son. Brick mulai menyadari bahwa Kevin adalah anak dari keluarga mafia yang paling ditakuti. Brick menjadi ragu kenapa Kevin ingin mencuri padahal sang ayah punya banyak uang, apalagi malah tinggal di tempat yang kumuh. Kevin membantah karena rencana ini gak ada sangkut pautnya dengan ayahnya, tapi Brick menarik Kevin sambil mengancam jika gak mau memberitahu tujuan sebenarnya. Listen, Brick, this...
Suasana menjadi sangat menegangkan hingga Kevin menjelaskan bahwa rencana perampokan ini agar saat dia mati nanti ada sesuatu yang bisa dikenang. Kevin merasa malu karena sampai hari ini belum melakukan kejahatan besar padahal sang ayah seorang mafia dan menjadi pimpinan gangster paling ditakuti. Sebagai permintaan maaf, Kevin mengajak Brick bersenang-senang di sebuah bar. Kevin berkata Ana adalah seorang hacker handal yang pernah menghack sistem FBI, bahkan MI6. Saat perampokan nanti, Ana akan bertugas mematikan sinyal yang akan diluncurkan oleh pemerintah. Kevin udah gak sabar karena mereka akan melakukan sebuah kejahatan besar. Beberapa saat kemudian Brick mencari Ana karena bagaimanapun dia menyukainya meskipun Ana adalah kekasih Kevin. Brick berhasil menemukan Ana dan karena mereka udah gak kuat, akhirnya mereka pun sensor. Dah lah. Di pagi hari Brick didatangi anak buahnya yang kita panggil aja dia Wakamid lah ya, requestan dari embrat kita yang satu ini yang akan menjadi sopir saat melakukan aksi perampokan nanti. Ternyata Wakamid udah lama memimpikan kehidupan yang tenang dan jauh dari kejahatan. Brick langsung menawari Wakamid dan tentu aja Wakamid sangat bersemangat untuk segera beraksi. Kemudian Brick menemui pihak pemerintah agar memberikan pengampunan agar gak terkena sinyal API karena selama ini telah banyak melakukan kejahatan. Brick akan memberikan uang yang jika dirupiahkan senilai 85 miliar rupiah sebagai uang pengampunan. Tentu pihak pemerintah sangat senang dan langsung menerima tawaran dari Brick. Dari sana Brick menemui Ana memintanya membuatkan uang palsu untuk membayar kompensasi pada pemerintah. Gak butuh waktu lama, Ana berhasil membuatnya dan gak akan terdeteksi karena nomor serinya udah disesuaikan dengan database dari pemerintah. Gak lama Ana bertemu dengan pimpinan FBI, tapi secara gak diduga Ana malah membocorkan rencana perampokan. Ternyata FBI udah lama mengincar Kevin dan ingin menghabisinya. Ana berkata bahwa Kevin hanya ingin terkenal aja dan agar rencana tersebut berhasil harus mengajak Brick. Ana gak bisa menahan kesedihan karena Ana gak punya pilihan lain dan diketahui ternyata semua itu dilakukan demi membebaskan adiknya yang saat ini ditahan. Setelah berpisah sangat lama, akhirnya Ana bertemu dengan sang adik dan diberikan paspor baru. Ana sangat senang karena adiknya bisa bebas dan hidup dengan tenang meskipun Ana masih harus berjuang melakukan aksi perampokan. Saat akan pergi, agen FBI itu mengancam akan menghabisi adik Ana jika Ana berani berkhianat. Gak jauh dari sana ternyata Brick mengikuti Ana dan semakin bertanya-tanya mengenai gerak-gerik Ana. Brick harus lebih waspada karena Ana telah bekerja sama dengan FBI dan bisa dipastikan Brick dalam bahaya. Pada keesokan hari, Brick membawa Wakamid bertemu dengan Kevin, tapi sontak Kevin menodongkan senjata untuk menguji kesigapan Wakamid. Brick memastikan bahwa Kevin gak punya tujuan lain selain melakukan perampokan, karena jika ada, maka Brick berjanji akan menghabisinya. Kevin mengajak Brick pergi ke rumah sang ayah, tapi sebelum masuk mereka diperiksa dulu. Ternyata di rumah ayah Kevin lagi mengadakan pesta kecil-kecilan bersama para mafia. Untuk waktu yang cukup lama, akhirnya Kevin kembali bertemu dengan sang ayah. Ayah Kevin tahu bahwa kedatangan Kevin untuk minta bantuan, tapi Kevin tetap menjaga gengsi karena mereka gak terlalu akrab. Tiba-tiba Kevin marah pada ayahnya karena Kevin hampir terbunuh. Terjadi cekcok di antara mereka, bahkan sepupu Kevin ikut marah dan Brick mencoba menenangkan. Brick hanya terdiam melihat pertengkaran mereka, tapi kemudian Kevin menyerang ayahnya dengan brutal meskipun Kevin juga terkena tembakan. Sontak Brick sangat marah karena gak percaya dengan apa yang baru terjadi. Kevin meminta Brick agar tenang karena Kevin udah menyiapkan rencana lain, yaitu telah memasang bom pada senjata yang disita tadi.
Gak lama Kevin membuka ruangan rahasia sang ayah di mana terdapat bom untuk menghancurkan brankas di gedung pemerintah dan banyak senjata yang bisa digunakan untuk melawan anak buahnya. Kevin menyerang anak buah sang ayah sedangkan Brick menghancurkan dinding rumah tersebut untuk kabur. Saat akan pergi, Kevin ditembak sepupunya, tapi Kevin menembaknya balik hingga tewas. Kevin gak bisa menghilangkan rasa sedih, tapi Kevin gak punya pilihan lain karena selama ini ayahnya gak terlalu memperdulikan Kevin. Dari sana Brick pulang ke rumah dan membuat Anna kaget karena wajah Brick berdarah. Brick gak peduli dengan itu dan langsung bertanya kenapa Anna bertemu dengan FBI. Akhirnya Anna jujur bahwa dia terpaksa melakukan itu demi sang adik. Penjelasan tersebut membuat Brick sangat marah dan bersiap akan menghabisi Anna. Tapi kemudian... Beberapa saat kemudian Brick dihajar oleh keluarga mafia yang merupakan paman Kevin karena telah menghabisi ayah Kevin. Gak hanya Brick, paman Kevin juga menculik Anna dan akan menghabisi Brick di hadapannya. Paman Kevin sangat murka dan meminta Brick segera memberitahu di mana Kevin berada. Brick mencoba melawan tapi paman Kevin gak membiarkannya melawan. Gak lama datanglah si mafia yang di awal film dihajar Brick dan semua tubuhnya diguyur dengan bensin. Secara mengejutkan dia masih selamat meskipun tubuhnya penuh luka bakar. Sekeliling Brick diguyur dengan bensin lalu tubuh Brick ditusuk dengan cerutu menyala. Si mafia itu membalaskan dendam atas apa yang dulu Brick lakukan padanya. Brick mencoba tenang sambil terus memikirkan cara agar bisa bebas, tapi api mulai menjalar. Dengan sekuat tenaga Brick mencoba melepaskan diri dan secara mengejutkan Wakami datang tepat waktu menyelamatkan Brick. Dari sana mereka pergi mengejar paman Kevin yang menculik Anna. Kedatangan mereka membuat paman Kevin terkejut, apalagi Brick menyerang dengan sangat membabi buta. Mereka terus melepaskan tembakan dan saling mengejar, tapi Brick gak mau kehilangan kesempatan untuk menghabisi paman Kevin. Berkat bantuan Wakamid, Brick berhasil menghentikan anak buah paman Kevin, tapi baku tembak belum berhenti dan mereka bersiap untuk saling tabrak, tapi tiba-tiba... Beruntung Brick dan Wakamid masih selamat lalu kembali mengejar Anna yang dibawa paman Kevin. Terlihat Anna disiksa habis-habisan dengan disuntikan bius agar gak melawan. Ternyata paman Kevin udah gak sabar ingin menggitu Anna, tapi tiba-tiba Brick muncul dari belakang mencekik paman Kevin hingga tewas. Kemudian Brick pulang ke markas membawa Anna untuk diobati. Brick kembali menanyakan kapan FBI akan datang. Lalu Anna berkata bahwa mereka akan datang setelah aksi perampokan selesai. Anna menjelaskan bahwa yang diinginkan FBI itu Kevin, bukan Brick. Anna meminta maaf karena gak punya pilihan lain demi menyelamatkan sang adik. Whoever was on top when the smoke cleared. Brick gak bisa menyembunyikan perasaan karena Brick belum pernah bertemu dengan wanita seperti Neneng Anna. Mereka pun terbawa suasana hingga akhirnya... Di tengah-tengah itu Kevin datang dan menyadari kedekatan Brick dengan Anna. Tapi Kevin gak ingin mempermasalahkan karena harus fokus dengan aksi perampokan. Sebelum beraksi, Brick menjelaskan lagi rencana mereka karena hanya punya waktu 30 menit untuk beraksi sebelum sinyal API kembali menyala. Pada malam hari, Anna tergeletak di pinggir jalan lalu dihampiri oleh sopir truk sampah yang akan membawa uang dari tempat tujuan perampokan. Semua itu adalah bagian dari rencana karena Anna dan Wakamid akan mengambil alih mobil itu agar bisa masuk ke gedung pemerintah dan membawa uang hasil perampokan. As protesters engage in standoffs with law enforcement, with less than an hour remaining. Kemudian Anna mencoba masuk ke gedung pemerintah yang dijaga ketat, tapi Anna punya orang dalam. Anna berpura-pura mendapat masalah, padahal sebenarnya Anna ingin menghack sistem sinyal APA agar bisa dimatikan.
Di lain sisi, Brick dan Wakamid udah berhasil masuk ke parkiran gedung pemerintah, tapi para polisi menyadari bahwa Wakamid bukan petugas dan saat mobilnya diperiksa, Wakamid langsung menodongkan senjata mengancam akan menghabisi para polisi. Di saat yang sama, Brick bertemu dengan pihak pemerintah, berpura-pura menyerahkan uang kompensasi agar riwayat kejahatan Brick dihapuskan. Para polisi mengambil uang dari mobil Brick, lalu Brick masuk ke dalam mobil hingga pihak pemerintah menyadari ternyata yang dibawa itu adalah uang palsu dan akhirnya aksi baku tembak pun terjadi. Brick sebisa mungkin berlindung dan buru-buru menutup lift, sedangkan Kevin yang dari tadi bersembunyi terus menyerang para polisi. Dikarenakan lift itu gak bisa dihentikan, pihak pemerintah terpaksa membiarkan mereka masuk menuju ruangan berangkas. Kevin dan Brick sangat senang karena sedikit lagi mereka akan mendapatkan semua uang yang ada. Saat akan membuka berangkas, mereka diberitahu bahwa ruangan berangkas itu akan dikunci dan membuat mereka gak bisa keluar. Tapi Kevin gak peduli dan langsung menghancurkan kamera pengawas agar aksi mereka gak diganggu. Mereka segera menyiapkan bom yang dicuri dari gudang ayah Kevin dan dengan cepat memasangkannya pada pintu berangkas. Gak jauh dari sana, Ana mencoba menghentikan pengaktifan sinyal API dan Ana telah berhasil melucuti rekannya hingga dibuat gak berdaya agar gak bisa menghentikan aksinya. Tanpa berlama-lama, Ana masuk ke ruangan server, tapi sayangnya aksinya terlambat karena sinyal API lebih dulu diaktifkan. Tapi Ana gak ingin menyerah begitu aja dan gak butuh waktu lama, sinyal tersebut berhasil dimatikan. Itu membuat Kevin dan Brick bisa memasangkan bom dan dengan cepat mereka segera berlindung dan kemudian pintu berangkas bisa dibuka dan tiba-tiba Wakamid keluar dari dalam karena telah masuk melewati pintu lain. Dengan cepat Wakamid memasukkan semua uang ke dalam mobil lalu buru-buru pergi meninggalkan gedung pemerintah. Saat akan keluar mereka dihalangi polisi, tapi Wakamid terus tancap gas dan akhirnya aksi perampokan itu pun berhasil dilakukan. Dari sana mereka pergi ke tempat persembunyian dan dengan cepat mengeluarkan uang hasil perampokan dari mobil. Saat akan pergi, secara gak diduga sinyal API kembali aktif membuat kepala mereka seketika sangat pusing. Secara mengejutkan, Kevin menembak Wakamid dan entah kenapa Kevin gak terkena radiasi sinyal. Kevin akhirnya menunjukkan tujuan aslinya. Karena Kevin juga tetap butuh uang itu, bukan hanya ingin populer aja, Brick mencoba menghentikan Kevin, tapi kepala yang sakit membuatnya kewalahan dan dibuat gak berdaya oleh Kevin. Di tengah itu Kevin menjelaskan fakta sebenarnya jika adik Brick bukan tewas dihabisi polisi, melainkan tewas karena dipaksa bertarung dengan Kevin. Mereka menjadi kelinci percobaan dari sinyal API sampai membuat Kevin gak bisa mengontrol emosinya dan terus menghajar adik Brick hingga tewas. Berkat kejadian itu, Kevin diberikan penawar oleh pemerintah agar bisa kebal dari sinyal API. Kevin kembali menghajar Brick gak memberikannya kesempatan untuk menyerang hingga Brick dibuat gak berdaya. Dengan sekuat tenaga Brick mencoba bangkit tapi Kevin kembali menembaknya sampai kuping Brick hancur. Kevin tertawa melihat Brick masih bisa bertahan, tapi tiba-tiba dua agen FBI yang selama ini mengincar Kevin datang untuk menghabisinya. Mereka terus melepaskan tembakan, gak membiarkan Kevin balik melawan dan akhirnya Kevin tewas. Mamam tah Kevin. Mereka mengecek mayat Kevin sambil melihat keadaan Brick. Dikarenakan udah terluka parah, mereka meninggalkan Brick begitu aja karena mengira bahwa Brick gak lama lagi akan mati. Setelah mereka pergi, Brick mengambil pil penahan rasa sakit, mencoba tetap bertahan. Brick terus bertahan dengan darah yang terus keluar dari tubuhnya. Kemudian Brick mengambil senjata, mencoba menghabisi para agen FBI dan kemudian
Brick terus melepaskan tembakan dengan sisa tenaga yang ada. Brick terus menyerang agen FBI itu dan menembaki mereka hingga tewas. Kemudian Brick segera naik ke mobil membawa uang hasil perampokan sambil menahan rasa sakit. Di lain sisi, Ana ditahan oleh polisi, ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Ana hanya diam dan tanpa disadari dia bersiap untuk menyerang hingga saat si polisi lengah, Ana mencoba kabur. Dengan sekuat tenaga Ana mencoba memberikan perlawanan, tapi si polisi itu sangat kuat. Ana mengambil pecahan kaca, tapi tiba-tiba dia merasakan pusing karena terkena radiasi sinyal hingga Ana coba dihentikan oleh polisi. Tapi dengan sisa tenaga, Ana menendang si polisi itu hingga bisa mengalahkannya. Sementara itu Brick udah gak kuat lagi menahan luka tembak. Brick mencoba mengemudikan mobil lagi karena dari belakang ada polisi yang mendekat. Saat Brick bersiap mengambil senjata, ternyata polisi itu hanya lewat aja hingga Brick kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian Ana bisa keluar dari gedung pemerintah yang udah dikepung oleh para polisi. Ana hanya bisa pasrah dan berdoa agar Brick datang menyelamatkannya, dan yang terjadi... Dengan tubuh penuh luka, Ana segera menghampiri Brick, langsung menciumnya. Aduh, meskipun mereka sama-sama merasa kesakitan, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju perbatasan membawa semua uang hasil perampokan. Mereka nekat gak memelankan mobil dan akan menabrak para polisi hingga terus ditembaki agar berhenti. Akhirnya mereka berhasil melewati pintu perbatasan dan sebentar lagi akan tiba di Kanada. Tapi para polisi gak tinggal diam, meminta semua anggota agar terus menembak. Brick terus tancap gas hingga bisa lolos dari kejaran. Ana mencoba mengajak Brick bicara, tapi karena kehilangan banyak darah, Brick malah pingsan. Ana berusaha menyadarkan, tapi Brick udah gak kuat menahan rasa sakit, hingga akhirnya Brick pun tewas. Lah? Kemudian Ana pergi dengan membawa satu tas berisi penuh uang, meninggalkan Brick dan juga uang sisa perampokan yang masih banyak dalam truk. Gak lama polisi datang mengamankan uang itu dan segera membawa mayat Brick. Beberapa waktu kemudian terlihat Ana bersama sang adik menuangkan abu mayat Brick ke sungai. Ana gak bisa menahan rasa sedih, tapi Ana harus merelakan kepergian Brick yang udah punya andil besar hingga adik Ana bisa diselamatkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Okelah, karena saya diundang oleh Ana agar datang, maka langsung aja ya. Okelah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.